Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Luar biasa. Nah saudaraku, ternyata sebelum Syekh Panji Gumilang menyanyikan, membawa pujian yang dikatakan oleh teman-teman di seberang itu adalah pujiannya bangsa Israel, pujiannya Yahudi, ya. Dan Syekh Panji Gumilang bukan saja menyanyikan pujian Yahudi, tetapi Syekh Panji Gumilang juga mengajak seluruh ustaz dan ustazah yang ada pada waktu itu, santriwan dan santriwati yang ada pada waktu itu untuk ikut menyanyikan pujian Hafenu Shalom Alaihim. Nah Bapak Ibu, ternyata jauh sebelum Syekh Panji Gumilang menyanyikan Hafenu Shalom Alaihim, ternyata saya menemukan ada ustadz, ya, ada banyak ustadz. Kalau tidak salah saya Cak Nun, entah siapa, kemungkinan ya Cak Nun bersama dengan teman-teman di sebuah panggung saudara menyanyikan pujian Hafenu Shalom Alaihim, dilantunkan. Pujian Hafenu Shalom Alaihim sangat merdu sekali, sangat indah ketika kita dengar, ya. Apa sih makna Hafenu Shalom Alaihim? Kenapa dua tokoh Islam ini menyanyikan Hafenu Shalom Alaihim? Yang pertama Syekh Panji Gumilang, yang beberapa waktu yang lalu ditetapkan sebagai tersangka Bapak Ibu. Yang kedua ada Cak Nun bersama dengan teman-temannya di sebuah panggung ikut menyanyikan pujian Hafenu Shalom Alaihim. Artinya adalah ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Kalau bahasa Ibrani, Hafenu Shalom Alaihim. Hafenu Shalom Alaihim. Hafenu Shalom Alaihim. Hafenu Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Bapak Ibu, mari kita saksikan sama-sama bagaimana pujian yang dinyanyikan oleh Cak Nun dan teman. Nah saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil bagian, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah sama-sama kita saksikan cuplikan video yang baru saja? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom komentar. Bapak Ibu, Hafenu Shalom Alaihim. Mari kita membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Damai sejahtera yang paling penting adalah orang mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Karena Bapak Ibu, setiap saudara bertanya kepada orang di luar Alkitab, yang tidak percaya kepada Alkitab, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ketika Bapak Ibu bertanya, kalau Anda mati, meninggal dunia malam ini, detik ini, hari ini, yakinkah Anda masuk surga? Tidak ada satu manusia pun yang yakin masuk surga kecuali orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Ya, semua orang paling takut menghadapi sakratul maut, menghadapi kematian, saudara. Karena banyak orang yang tidak siap menghadapi kematian. Tetapi siap tidak siap, kematian itu pasti akan dialami oleh semua manusia, bahkan oleh semua makhluk hidup, Bapak Ibu. Pasti akan dialami. Ya, kematian itu pasti akan dialami, saudaraku. Apakah siap atau tidak siap? Kita harus mempersiapkan diri. Maka ketika kita bertanya kepada orang di luar Yesus, mereka selalu berkata mudah-mudahan. Itu misteri ilahi. Itu urusan Tuhan. Beda dengan kita Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus. Ketika kita bertanya, bahkan kepada anak kecil pun kita bertanya, kalau Anda meninggal dunia hari ini, detik ini, malam ini, apakah kamu yakin masuk surga? Kita bertanya kepada anak kecil, Dek, kamu meninggal dunia nanti kamu siap nggak masuk surga? Kamu yakin nggak masuk surga? Anak tersebut menjawab dengan mantap, saudaraku. Saya yakin, Bang. Kenapa yakin? Karena saya sudah percaya kepada Yesus. Kenapa memang kalau percaya kepada Yesus masuk surga? Karena dia memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, Bang. Itu tertulis dalam Alkitab. Inilah berita gembira itu, Bapak Ibu. Berita sejahtera itu ini, Bapak Ibu. Ketika orang tidak lagi
takut, gelisah, was-was menghadapi kematian. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini bagi orang Kristen, Bapak Ibu. Bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, hidup kita adalah Kristus. Kemanapun kita pergi, kita membawa teladan Kristus. Kita ceritakan tentang Injil, kita ceritakan tentang kerajaan Tuhan. Kita ceritakan tentang kerajaan surga, bahwa kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, 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 kata Injil Matius. Kenapa bertobat? Kerajaan sudah dekat. Harinya Tuhan sudah dekat. Kita lihat di sekeliling kita, di sekitar kita, Bapak Ibu. Hari-hari ini di media sosial, ya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Orang tua membunuh anaknya. Teman, sahabat, kerabat membunuh Bapak Ibu. Bahkan orang yang tidak kita sangka-sangka jadi pembunuh sekarang. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab bahwa kasih itu sudah mulai dingin. Ini benar-benar sudah di depan mata kita, saudara. Mari kita beritakan Injil. Beritakan kabar sukacita, beritakan kabar sejahtera, agar semua orang mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Ingat Bapak Ibu, bila kita punya teman, sahabat, kerabat, kita tidak beritakan Injil kepada dia, maka ketika dia mati nantinya, roh dia akan menuntut kita. Roh dia akan berteriak, salah si A, dia tidak memberitakan Injil kepada saya. Salah si B, saya sering berteman, saya sering berjalan dengan dia. Kita sering ngopi, kami sering makan, kami sering jalan, kami sering nonton. Tapi tidak pernah dia ceritakan tentang Injil kepada saya. Dia tidak pernah ceritakan tentang keselamatan kepada saya. Rohnya akan berteriak, Bapak Ibu. Menuntut saudara, menuntut saya, menuntut kita semua apabila kita tidak memberitakan Injil. Tetapi bila kita beritakan Injil, dia tidak terima, lepas tanggung jawab kita, saudaraku. Rohnya tidak bisa berteriak. Rohnya tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Karena masa hidup di dunia ini, ada yang memberitakan Injil tapi dia tolak. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya akan siap-siap dulu mempersiapkan segala sesuatu karena jam 7:30 nanti kita adakan seminar Islamologi. Dukung dalam doa mengenai pelayanan kita selama 3 hari ada di daerah Cirebon ini, Bapak Ibu, sehingga pelayanan kita membuahkan hasil. Ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan dan ada banyak jiwa yang dikuatkan di dalam Tuhan sehingga mereka semakin mantap iman percayanya kepada Yesus Kristus. Dan bagi petobat-petobat baru, kita mantapkan juga imannya. Kita terus memfollow up, kita terus membimbing saudara agar kelak nantinya menjadi penginjil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih.